shining my way. This is where I call home. You are the fire warm in my night. With you I'll stay till the morning light. This is where I call home. This is where I call home. Your love is like no other. Your love is where I feel alive. My safety and my shelter. Your love is my home. You are the harbor set on my shore. You are the shelter from every storm. This is where I call home. When I'm lost at sea in waters unknown, you are the current pulling me close. This is where I call home. This is where I call home. Your love is like no other. Your love is where I feel alive. My safety and my shelter. Your love is my home. Your love has won me over. I'll always stay here by your side. My safety and my shelter. Your love is my in the sun or rain, in the joy or pain, you will be my home, yeah. In the dark or light, through the hardest fight, you will be my home, yeah. In the sun or rain, in the joy or pain, you will be my home, yeah. In the dark or Ali Tuhan para seluruh haja dapat dengan bahasa melatih itu bahasa Tuhan akhir bahasa bahasa kami kita kali Ali Tuhan di bagi ini kita semua bau batu anak namdo perwan nama itu sama kali Tuhan aku mari Tuhan menjar masuk para sahaja Ali Tuhan guna rangi mah orang pikir nang Tuhan Jalo kami nanya Tuhan beri di anak mungkin Tuhan kami sama pagi sholat. Amin. Oke, 3 kali. Udah cukup.
lagi. Dikunyah dulu bang. Dikunyah dulu bang. Kayak ketel. Saling suap yuk. Nah, bentar ya. Boleh saling lihat dulu, diangkat dulu sendoknya, saling lihat senyum. 3, 2, 1 disuapin, 3, 2, 1 suap. Oke, silakan dilanjut apa langsung? Dari Bimo dan juga Arta, nanti ketika mereka berjalan, orang tua sudah bisa menuju ke depan kursinya. Jadi kayak kita membelakangi kursi kita tadi itu gitu, yang kita dudukin gitu. Ya, menginangnya, jadi lebih gampang dia langsung aja jalan keluar dari tempat kita langsung di depannya gitu. Ibaratnya aku di sini, berarti aku harus berdiri di sini. Gitu. Nanti mereka akan datang kasih bunga, jadi bunganya ada bukitnya ya. Kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama anak pagi hari ini, di mana Tuhan sudah menghantarkan konsistori ini, yang mana Tuhan, anak dan burunya Huriam, supaya kedua mempelai menjadi keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang bisa mengikuti semua kehendak-Mu Bapa. Bapa di dalam surga, demikian juga kedua keluarga besar Sialagan dan yang hadir di sana, supaya semua acara itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian juga kami berdoa untuk inang pendeta dengan baik semua. Boleh kami lakukan semua. Berikan kami kekuatan, kesehatan dan hikmat Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar perkawinan atau pemberkatan nikah pada saat ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 33. Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya bacakan sekali lagi. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu dalam kehidupan ini memerlukan adanya keseimbangan, baik itu dalam jasmani maupun rohani. Semua membutuhkan keseimbangan. Ada orang yang mungkin berpikir kalau sudah berobat ke dokter, kemudian dokter mengatakan jangan banyak-banyak makan daging, boleh saja menjadi asumsi dari pasien mengatakan tidak boleh lagi makan daging. Padahal yang dibutuhkan adalah kalau makan daging, jangan lupa untuk memakan makanan lain untuk membuat segala sesuatu yang menjadi seimbang. Sebenarnya karena terlalu berlebih, maka sesuatu itu menjadi tidak seimbang. Itu dari kondisi kesehatan. Bagaimana supaya kita sehat, kita harus berhikmat di dalam kehidupan ini. Sekarang situasinya ternyata tentang hal keseimbangan tidak hanya dalam bidang kesehatan ataupun kita katakan dalam hal jasmani saja. Kesehatan juga perlu di dalam kerohanian kita. Terlebih lagi untuk Bimo dan Arta yang akan memasuki rumah tangga yang didirikan atau dibangun oleh Tuhan. Saya katakan didirikan atau dibangun oleh Tuhan karena bukan kita yang membangun itu. Yang membangun itu Tuhan. Kemudian kita yang masuk karena kita yang menjadi tamu. Tuhan yang menjadi pemilik dari rumah itu sendiri. Sekarang semua orang pasti tahu apa yang menjadi tips untuk membuat rumah tangga itu menjadi seimbang, sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Itu yang diharapkan. Kalau kita lihat mungkin dari Bimo dan Marta, kalau orang memandang Bimo ini bukan orang Batak, Arta ya orang Batak, kita akan mengatakan ini tidak seimbang. Itu menurut kita. Tapi kalau kita gali lagi dalam Alkitab, kata sepadan yang dipakai dalam Alkitab, sepadan bukan arti mereka ini memiliki kesamaan, bukan. Tapi dari perbedaan mereka dapat seimbang, itu arti sepadan. Jadi jangan anggap cari persamaan yang begitu netral. Kalau saya S1 maka pasangan saya S1. Kalau saya orang kaya yang mempunyai harta 5 miliar, lantas pasangan saya harus memiliki harta 5 miliar. Itu adalah konsep yang salah dari kata sepadan. Keseimbangan yang dimaksud adalah harus memiliki hikmat, karena Allah menganugerahkan bagi setiap orang hikmat untuk mengatur keseimbangan di dalam rumah tangga. Keseimbangan itu pun berlaku di mungkin di Cina, orang Cina. Keseimbangan itu juga berlaku bagi orang Batak. Maka saya katakan ketika nanti Marta sudah menjadi pasangan buat Bimo, mari ikuti aturan ataupun tradisi di keluarga suamimu. Tetapi ketika nanti berkunjung ke tempat ibumu atau orang tua dari pihak perempuan, mari ikuti. Jadi semuanya seimbang. Kalau ada yang tidak seimbang, ini yang bisa memunculkan suatu pertengkaran. Kita lihat Mama Iman sebagai dikasih itu. Saya mau pakai bahasa Batak. Ada beberapa di sini teman-teman kita yang mungkin tidak mengerti bahasa Batak. Pada umumnya
bapak ibu yang hadir di sini masih ingat nggak mas perkawinannya waktu itu? Pasti banyak yang tak ingat. Tapi kalau ditanya warna apa bajunya waktu itu pasti ingat. Pasti ingat. Boleh dites nanti. Jangan-jangan orang tua ditanya, dekat-dekat dengan kita ditanya. Ingat. Tapi kalau ditanya di mana gedungnya, di mana biayanya, ini diingat ini sampai mati. Tapi firman Tuhan mau dikabulkan. Tidak diingat. Untuk kalian berdua jangan sampai mengikuti teladan yang tidak baik. Tapi bukan berarti semua di sini tidak ingat. Kira-kira begitu ya. Jadi Efesus 5 ayat 33 ini dimulai dengan kata bagaimanapun juga. Artinya di situ bimo atau atas suka atau tidak suka, tapi harus mau melakukan firman Tuhan saat ini. Kalau engkau tidak suka, jangan datang ke sini untuk menerima pemberkatan perkawinan. Datang saja ke tempat-tempat yang bisa untuk berdua-duaan. Tapi kalau ada datang ke sini, saudara-saudari datang ke sini, itu artinya meminta restu dari Tuhan, bukan dari pendeta, bukan dari orang tua, tapi Tuhan yang memberkati kalian berdua supaya hidup seimbang dan punya komitmen dengan mengikuti firman Tuhan saat ini. Ingat ya suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau suka supaya orang lain berbuat baik, maka juga pada istri. Kalau tidak suka, jangan berzina. Kalau nggak suka kita diselingkuhi, jangan selingkuh. Itu hal yang normal. Kalau kita tidak suka barang kita dicuri orang lain, jangan mencuri. Itu saja, sesimpel-simpel itu saja yang hidup ini. Jangan dianggap ribet untuk mau menjadi warga negara yang baik, warga gereja yang baik, menjadi anak yang baik, atau guru yang baik. Lakukan saja tugas dan tanggung jawabmu. Apa yang kau harapkan orang lain berbuat bagimu, seperti itulah lakukan untuk orang lain supaya engkau mendapatkan berkat dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi untuk berdua, pertama sekali diingatkan kepada suami karena tanggung jawab besar. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Itu artinya kita bisa mengasihi karena kita menerima kasih Kristus. Yang belum mengorbankan, mau mengerti, mau memperlengkapi pasangan kita. Tidak ada orang yang hanya kelebihan yang ada, kekurangan tidak. Semua pasti lengkap. Punya kelebihan, punya kekurangan. Begitu juga untuk istri. Istri, dengarkanlah nasihat ini. Hendaklah hormati suamimu. Menghormati di sini bukan kita tidak punya harga diri, bukan. Tapi menghormati di sini adalah karena didasari kasih Kristus. Kasih Kristus yang membuat kita untuk mau apa yang terbaik buat suami saya, apa yang terbaik untuk keluarga suami saya. Keluarga suami saya sudah jadi keluarga saya, keluarga istri saya sudah menjadi keluarga saya akan memperlakukannya dengan baik karena itu orang tua. Gak ada gunanya kalau sudah meninggal baru dihormati, dikasihi. Selama masih dikasih kesempatan hidup, pasti semua orang berhak untuk mau menghormati orang lain. Kalau ditanya mungkin sekarang hati yang paling dalam dari si Arta ini, Sheila dan ini, mungkin dia akan mengatakan, kalau bapakku masih hidup, mungkin aku sangat-sangat komplit, luar biasa, sempurna sukacita. Tapi kata Tuhan, ibulah yang menjadi bapak, ibulah yang menjadi ibu pada saat ini, yang mendampingimu, yang mendoakanmu, dan hargailah itu begitu juga untuk ibu. Hormati orang tuamu, meskipun pada saat ini engkau memberikan dirimu menjadi orang Kristen yang baik, lakukanlah itu. Tunjukkan di hadapan orang lain komitmenmu dan konsistenmu, seimbang untuk melakukan segala sesuatunya. Kiranya Allah menyertai kalian berdua, kiranya Allah juga yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga keturunan. Semua hal yang indah-indah harus kita hadapi dan syukuri. Hal yang tidak baik juga harus betul-betul kita serahkan kepada Tuhan. Acara ini bukan sebatas hanya karena mengingat tanggalnya, tapi mengingat betapa besar kasih Tuhan untuk mempertemukan kami berdua. Kalau ditanya tentang berapa tahun untuk berpacaran, berapa tahun kalian berpacaran? Kayaknya 2 tahun katanya, masih pakai kayak 2 tahun mereka. Jadi kalau misalnya orang berpacaran mengingat dari mata turun ke hati, mereka enggak dari kucing. Ada hal ini karena media sosial yang membuat mereka bersatu. Tuhan memakai segala sesuatu media untuk mempertemukan
Jadi saya langsung teringat, saya juga demikian. Saya nggak langsung ketemu sama Am baca nama kemudian kami menikah. Tidak, kami mengenal juga dari media sosial. Jadi Tuhan juga pakai itu untuk kita. Kalau ada maaf bahasa tulis sebentar, kalau itu mau ada usia kita yang kota dan DP mata mulia mana mamuli, tengok mah Facebook juga bisa memperlancar bagaimana komunikasi. Jadi tidak tertutup semuanya media dipakai Tuhan, pertemuan, perjodohan semuanya dipakai Tuhan untuk mempersatukan pasangan. Bagaimana ini mengenal ini, tapi yang paling utama adalah mau mengenal Kristus terlebih dahulu dan mau menghargai orang tuanya. Karena kami sudah konseling kemarin untuk membicarakan ini, saya katakan bahwa Bimo bukan hanya karena media sosial, tapi memang karena menyadari Tuhan memakai media sosial untuk mempertemukan kami. Jadi ini bisa jadi khotbah yang hidup ya untuk orang-orang yang belum menikah, contohnya. Untuk orang-orang yang belum menikah ini bagus ya untuk kalian beritakan. Tidak tertutup kemungkinan banyak jalan Tuhan untuk mempertemukan kami. Kenapa tidak tetangga saya? Kenapa tidak kariban saya? Orang bapak? Kenapa tidak keluarga saya yang dekat yang dikenal orang tua kemudian kami berjodoh? Tapi ini yang ditentukan oleh Tuhan. Syukurilah ini dan nikmatilah anugerah Tuhan. Semua yang engkau serahkan kepada Tuhan pasti diperhitungkan Tuhan untuk diberkatinya supaya kalian dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Kristus. Amin. Kita Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk pertemuan kami dalam ibadah kebaktian pemberkatan perkawinan saat ini. Engkau melihat Bimo Eka Budi Putra yang telah siap berserta dengan akta Stria Alwanda yang akan menerima pemberkatan ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kasih-Mu, sayang-Mu kepada mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka diikat oleh Engkau. Berkati orang tua mereka dan keluarga siapapun yang ada di dalam kebaktian ini dan nanti pesta adat. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu, dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana
Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Artahistria Auladan menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menampung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya, saya setuju. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Artahistria, guru syariat yang telah dipilih saudara Bimo Eka Budi Putra menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Bimo Eka Budi Putra menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatan? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan Ya, saya bersedia. sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, saya mengatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Inilah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ungkapan kasih dari pengantin kepada orang tua. Tapi mungkin terima kasih sudah menemani selama sampai usia 33 tahun ini. Hari ini Ibu berkomitmen sama kakak untuk melanjutkan hidup bersama. Di mana kakak hanya satu saudara. Apa yang dari papi dan sampai selama. Terima kasih untuk semua yang papi dan papi beri mau ajari kami mau berkeluarga dan kami semua. Mungkin kata terima kasih dan cukup. Jadi mau saya pilih. Buat kalau mau wah, ya, kalau udah
kembali mengucap syukur kepada Tuhan di mana pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, Bimo Ega Budi Putra dan Arta Restriani Borusialaga dari senyumnya ini semua yang hadir merasa senang ini, ya. Kami dari jemaat HKBP Cibubur dan penatua majelis turut merasa berbahagia atas penubuhan pernikahan kalian berdua pada pagi hari ini dari Tuhan melalui Inang Pendeta Ririn Mayertina Borusinuran. Kebahagiaan kalian itu kami juga turut merasakan. Hanya yang penting yang merupakan pesan kami dari penatua ataupun majelis dan ruas HKBP Cibubur, ingatlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta tadi, kalian harus saling mengasihi. Tidak ada yang paling tinggi dalam pembentukan satu keluarga, hanya kasih. Harus ada saling pengertian antara suami dan istri. Itu yang paling utama. Tadi ada kami lihat itu di acara nomor 7 di nyanyian buku Ende nomor 159 ayat 1 dan 2. Berbahagialah suami dan istri hidup sehati dalam kasihnya, satu harapan iman yang sejati di dalam Yesus Tuhannya. Memohon berkat Tuhan tiap hari yang diberikan dengan limpahnya. Betapa sulit pun jalan kehidupan, mereka setia pada Tuhannya. Jadi orang yang sudah berkeluarga yang ada di depan ini tidak ada yang takut itu dalam mengakui keluarga. Tapi bila Tuhan yang kita andalkan dalam rumah tangga kita, semuanya itu akan bisa kita lalui dengan baik, ya. Itu sebabnya tadi harus saling pengertian antara suami dan istri. Nah, jemaat HKBP Cibubur dan perhaladonya tidak bisa memberikan apa-apa hari ini. Kami tidak akan memberikan ulos, ya, sebagai kebahagiaan orang Batak, dan kami tidak akan dapat memberikan uang. Dan seberapapun yang kami berikan uang itu tidak akan ada harganya. Tapi ada satu yang sangat berharga. Sepanjang hidup kalian di sini semuanya ada harta apapun yang kita inginkan, yang akan kita maui nanti, tapi harus dibaca, direnungkan dan dijalankan. Tadi Amang lihat di sini hanya ada 3 coretan. Coretan tanda tangan dari Inang Pendeta, terus dari penatua HKBP Cibubur. Besok lusa, dimanapun nanti kalian tinggal berada, kami datang mengunjungi. Ini kami harus lihat penuh dengan coretan, tapi coretan yang bermakna. Besok lusa kami datang ke rumah kalian tidak bersih, berarti itu kalian tidak baca. Berarti harta yang akan kalian inginkan itu belum kamu peroleh. Jadi doa kami, semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang berbahagia dengan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu teman yang dikasihi Tuhan. Pengantin boleh kepada pihak keluarga laki-laki, keluarga Sirait untuk memberikan sepatah doa sahabat. Jojo kami isor semua wakil siang anak. Parjolma kami mandok mauliannya itu akan tadi bakal pertimbangan bahasa aman dongani kita selalu saat usadarion. Somoni mangan tuhamu sudah aman dengan panggulan tabulan yang mulia kami cibubur. Dohon tuhinang kalian kami dengan tadi bonusi murah. Aku sudah itu kata nampak satu kasut tabung anak dohon dulu dimuliai. Mau tegodang hukuman COVID 10 hukuman corona amang alehor yang dipuji-pujian sadarion. Saya Tuhan Tama kalau masuk-masuk sudah pelayanan bunga ujung kuari jalan. Kalau tegodang musik pasar kami sudah petugas sound leader pemusik dohon sound system di pelayanan bunga di acara masuk-masuk sadarion. Suang songonima Tuhamu namun pasang kami raja di dongan tubuh, raja di dongan sahuta, raja di pamoron, raja di ale-ale, tamu mobima, kamu raja mula-mula dongan tulang kami, dohon kami mauliannya malah kusu, siala arahuna, keluarga sejoro, amadiawan, iman nama ngadopi pamasuk-masuk anak dohon parumain kami. Mahiteon, gomos, pangidor kami, kamu satu bulan. Buharwa kita andal siang bagas joro asal yang milap kamahamu rakyat kudur mahita tuinganan pesta wujud mau di parade di balai pertemuan sejahtera di Jalan Raya Pondok Gede Jakarta Timur. Asarap kita isi masuk tanganon jalan atau bahon adat agok tubulah-bulata jalan jalo ada terhogar musik siang siang walaupun adol siang tolak-tolakan sesama dope kokono tujuh siang kami los hatakoma naik magokon urut maju kamu mulai kami magok maulan dikodan gotima buat Yesus masuk-masuk. Karena pada hari ini acara pemberkatan dari kami Arta dengan Bimo bisa berjalan dengan baik. Itu kita sudah sepakat luas AKBP Cibubur sudah berkenan hadir pada saat ini. Begitu juga dengan para pekerja di gereja. Terima kasih banyak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Sialagan dan hubungan Sialagan di Cibubur yang sudah berkenan menghadiri acara pemberkatan itu kami pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Bimo, begitu juga dengan keluarga besar Sirait yang sudah mengikuti acara pemberkatan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berkenan menghadiri acara untuk menghadiri acara adat nanti di Gedung Sejahtera Pondok Gede. Semoga Tuhan yang Maha Besar menyertai perjalanan kita dari gereja dan tiba dengan sehat nanti di gedung pertemuan. Demikian kata sambutan ucapan terima kasih dari kami mewakili keluarga besar Sialagan untuk demikian Pak Guru. Terima kasih. Berbahagia
give